Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Satu sukacita bagi kita semuanya bila sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kebaikan Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami mau belajar firman Tuhan bersama-sama, kami berdoa biarlah Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, mengajari kami sore hari ini, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa menjadi mau Tuhan melalui firman Tuhan yang kami pelajari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak terasa sore hari ini kita memasuki hari yang ke-9 dari ibadah pencurahan Roh Kudus. Kita yakin dan percaya bahwasanya kita semuanya diberkati melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Kita yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudari dikuatkan melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan bersama dengan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama dengan tema bersiaplah. Kita mau belajar dari kisah Yosua dan bangsa Israel, di mana mereka akan menyeberangi sungai Yordan untuk sampai ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari kitab Yosua 3 ini, kita melihat bersama-sama bagaimana mereka, bangsa Israel baru saja ditinggal oleh Musa. Dan bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Penggantinya Musa adalah Yosua. Dan saat itu mereka sudah sampai di tepi sungai Yordan. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita lihat ayat demi ayat di kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Mari kita membaca bersama-sama kitab Yosua 3 ayat 1 sampai 4 terlebih dahulu. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu bersama-sama bahwasanya tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran Allah. Dan ketika bangsa Israel ada di tepi sungai Yordan, Allah berfirman kepada Yosua, Yosua, engkau harus segera memberikan perintah kepada para imam untuk mengangkut tabut perjanjian itu, untuk melanjutkan perjalananmu. Dan ketika tabut itu diangkat oleh para imam, semua bangsa Israel harus mengikutinya. Dan kita melihat bersama-sama bahwasanya ketika tabut itu diangkat oleh para imam, maka bangsa Israel pun mengikutinya dari belakang. Kalau kita melihat bersama-sama di ayat yang keempat tadi, Allah memberikan perintah kepada bangsa Israel, yaitu jarak antara tabut itu dengan bangsa Israel kira-kira 2000 hasta atau mungkin sekitar 900 meter. Bapak Ibu Saudara, saya berpikir, kenapa Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk memberikan jarak antara bangsa Israel dengan tabut itu sekitar 900 meter. Saya merenungkan firman Tuhan ini. Allah yang memimpin bangsa Israel. Allah yang mendahului mereka. Dan bangsa Israel belum tahu apa yang terjadi di depan. Bangsa Israel belum pernah melewati tempat itu. Oleh karena itu Allah yang lebih dulu maju untuk melihat apakah di depan itu ada halangan ataukah ada musuh. Sehingga kalaupun di depan mereka itu ada halangan, ada rintangan,
maka Allah sendiri yang menyelesaikannya terlebih dahulu. Allah yang memimpin bangsa Israel. Allah yang menunjukkan jalannya sehingga bangsa itu tidak akan tersesat. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia bertanggung jawab atas hidup dia. Dia mengerti masa depan kita. Dia mengerti apa yang akan terjadi di depan kita. Oleh karena itu jangan pernah ragu-ragu untuk kita mengikut Allah kita. Tuhan Yesus naik ke surga, mendahului kita untuk menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu, jangan pernah ragu-ragu untuk mengikut Yesus. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita mengikut Yesus, kita tidak akan tersesat. Kita akan sampai ke tujuan kita dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita lanjutkan lagi ayat yang ke-5 dari kitab Yosua 3 ini. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menikmati perbuatan Allah yang ajaib ini? Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa melihat perbuatan Allah yang ajaib? Ayat yang ke-5 mengatakan seperti ini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa melihat perbuatan Allah yang ajaib? Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menikmati, merasakan, menikmati, mengalami sendiri kuasa Allah itu? Hal yang pertama yang harus kita lakukan, hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam kekudusan. Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel untuk bangsa itu menguduskan dirinya, untuk mentahirkan hidupnya dari setiap dosa, dari setiap kenajisan yang mereka lakukan. Kenapa harus dilakukan? Karena Allah yang bangsa Israel sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang tidak pernah mau kompromi dengan dosa, dan Dia menghendaki umatnya hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Matius 5 ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu Saudara, kita mengingat kembali, Musa ketika pertama kali ketemu dengan Allah, apa yang dilakukan? Allah berfirman, Allah berkata kepada Musa, "Hei Musa, tanggalkanlah kasutmu, sebab di mana engkau berdiri itu adalah kudus." Allah ingin ketika Musa datang kepada Allah, Musa datang dalam kekudusan. Karena Allah adalah kudus. Bangsa Israel ketika berjumpa, berperang melawan Ai, mereka kalah. Padahal bangsa Ai adalah bangsa yang kecil. Kenapa? Karena satu orang dari bangsa Israel itu berbuat dosa. Dia berbuat dosa sehingga mengakibatkan kekalahan bagi bangsa Israel. Allah tidak mau kita kompromi dengan dosa. Sekecil apapun Allah tidak mau kompromi dengan dosa. Oleh karena itu Allah meminta bangsa Israel untuk menguduskan dirinya, karena besok mereka akan melihat perbuatan Allah yang besar. Untuk hidup kudus tidaklah mudah, butuh perjuangan. Contohnya sekarang ini kita diajarkan untuk kita bisa hidup bersih. Kita harus mencuci tangan kita dengan sabun. Ketika kita pulang berpergian, kita masuk rumah kita diharuskan untuk mandi, untuk ganti baju, baru kita boleh bertemu dengan keluarga kita. Untuk apa? Supaya kita bersih, terhindar dari virus ini. Itu hal yang sepele. Kita tahu, saya menyadari bahwasanya kita manusia adalah manusia yang berdosa. Kita tidak ada yang layak untuk dihadapan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, bahwasanya kita punya Tuhan Yesus. Darahnya tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menghapus setiap pelanggaran kita mau datang kepada Dia. Oleh karena itu mari
datang kepada Tuhan dalam kekudusannya. Kalau kita rindu menikmati, merasakan kuasa Allah itu, keajaiban Allah itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan, mari persiapkan diri kita untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan main-main lagi dengan dosa, jangan pernah main-main lagi dengan dosa, jangan kompromi dengan dosa, hidup kudus di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menikmati kuasa Allah? Ayat yang ke-15 saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Hal yang kedua yang harus kita lakukan agar kita menikmati kuasa Allah, hiduplah dalam ketaatan. Hiduplah dalam ketaatan. Yosua dan para imam pengangkut tabut perjanjian itu, mereka memiliki hati yang taat. Mereka tidak ragu-ragu dengan apa yang Allah firmankan kepada mereka, akan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka yakin dan percaya ketika mereka berjalan dan kaki mereka menginjakkan sungai itu, mereka akan melihat keajaiban Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah hidup dalam ketaatan? Di rumah kami ada Angel yang dia paling suka kalau dia makan es krim. Tapi tenggorokannya sangat sensitif, jadi tidak sembarang es krim dia bisa makan. Suatu hari ketika kami jagong, kami sudah pesan sama Angel untuk dia tidak makan es krim kalau nanti ada makan es krim. Benar, kami jagong dan malamnya dia batuk-batuk. Dan keesokan harinya kami tanya kepada Angel, Kak Angel, semalam kakak makan es krim ya? Dia bilang, tidak. Sekali lagi kami tanya, Kakak Angel, semalam kamu makan es krim ya? Dia hanya angguk-angguk kepala. Karena ketidaktaatan Angel, dia sakit batuk. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah taat? Hal yang sepele yang kita bisa kerjakan saat ini. Apakah kita sudah taat ketika kita keluar memakai masker? Apakah kita sudah taat ketika kita keluar kita jaga jarak agar kita terhindar dari virus ini? Apakah kita sudah lakukan itu? Apakah kita sudah taat kita membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan firman Tuhan itu setiap hari? Apakah kita sudah taat untuk melakukan firman Tuhan? Kembali ke diri kita sendiri, bertanya kepada diri kita sendiri. Jika kita mau mengalami, merasakan kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, hal yang kedua yang harus kita lakukan, hidup dalam ketaatan. Ayat terakhir di pasal ini yaitu ayat 17 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik yang saya melihat dari ayat 17 ini, bahwasanya tabut itu masih ada di tengah-tengah sungai Yordan sampai bangsa Israel itu lewat semuanya. Wow, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia bukan hanya ada di depan kita, Dia bukan hanya membukakan jalan atas setiap pergumulan masalah kita, tetapi Dia juga menyertai kita. Dia ada di samping kita, Dia ada di belakang kita, Dia ada di sekeliling kita. Karena Dia ada bersama dengan kita, Dia ada di hati kita. Luar biasa Allah kita itu. Luar biasa. Oleh karena itu, jangan engkau takut menghadapi masalah apapun. Sebab Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di akhir firman Tuhan ini, saya ingin sampaikan, bersiaplah.
Bersiaplah, bersiaplah. Saat ini pemerintah sudah menggulirkan bahwasanya kita akan memasuki new normal. Kita berdoa supaya vaksin COVID-19 ini cepat ditemukan, sehingga kita bisa sama-sama melewati ini semuanya. Kemudian pandemi ini cepat berlalu, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Kita rindukan itu. Dan kalau kita harus melewati proses ini, yakin dan percayalah, bergantunglah pada Tuhan, percaya kepada Allah bahwasanya Allah ada bersama dengan kita. Dia Allah bersama dengan kita, Dia ada menyertai kita. Oleh karena itu jangan takut. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan di akhir firman Tuhan ini, bahwasanya Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia ada bukan hanya ketika kita beribadah di gereja bersama dengan teman-teman kita, tetapi ketika kita bersekutu, ketika kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita, Allah itu ada. Allah itu ada bersama dengan kita. Allah bertata di atas pujian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bersiaplah, bersiaplah. Besok adalah hari pencurahan Roh Kudus. Percayalah, siapkanlah diri kita untuk kita menerima urapan Allah. Percayalah, yakinlah bahwa kita akan mengalami mujizat itu, mengalami perbuatan Allah yang besar itu. Bagaimana caranya? Persiapkan diri kita. Hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup taat bersama dengan Tuhan. Yakinlah kita akan mengalami lawatan Roh Kudus itu. Miliki hati yang rindu, miliki hati yang rindu kepada Allah kita, miliki hati yang haus kepada Allah kita. Maka Dia yang akan hadir untuk memberkati kita, untuk menjamah kita pribadi lepas pribadi, sehingga hidup kita akan diubahkan, hidup kita akan mengalami mujizat itu, dan kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami belajar bersama-sama. Bahwasanya Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang hebat Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan Yesus, bahwasanya kami pun akan mengalami perbuatan Allah yang hebat itu. Kami pun akan merasakan, mengalami sendiri mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau berdoa. Mari Allah Roh Kudus, Engkau selidiki hati dan pikiran kami. Kalau ada hal-hal yang menghalangi kami untuk kami menikmati kuasa Allah itu, Roh Kudus Engkau ingatkan kepada kami, supaya kami boleh membereskan itu di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu yang kudus menyucikan kami, mengampuni setiap dosa pelanggaran kami, melayakkan kami untuk kami datang kepada Allah yang kudus. Mari Tuhan Yesus, berikan kami hati yang taat, hati yang patuh kepada Engkau, sehingga betul-betul Tuhan Yesus, hidup kami boleh mencerminkan kasih Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap jemaat pancaran kasih malam hari ini Tuhan. Biarlah berkat kasih, sukacita dan damai sejahtera itu melimpah bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami menantikan kuasa Allah, urapan Allah boleh tercurah bagi keluarga demi keluarga setiap jemaat pancaran kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.